Arsitektur tradisional Mandailing ini punya keunikan. Keunikannya apa? Rumah ini besar dan namanya disebut Bagas Godang yang artinya rumah besar. Di balik keindahan alam Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, tersimpan jejak budaya yang masih dijaga hingga kini. Rumah adat Bagas Godang berdiri megah, bertahan di tengah perubahan zaman. Jadi rumah ini ditempati oleh raja, pembuka kampung, dan di depan rumah itu ada namanya tutup ari, yang mana pola bentuknya itu memiliki arti tentang bagaimana hukum yang mengatur pola atau kebiasaan hidup di masyarakat Mandailing. Hal ini sejalan dengan masyarakat Mandailing yang memiliki adat serta tradisi yang kuat dan terus hidup. Bagas Godang menjadi rumah kegiatan adat sekaligus identitas masyarakat Mandailing. Salah satunya Bagas Godang Huta Godang yang berdiri di Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing, Natal. Rumah adat milik Raja Junjungan Lubis ini masih berdiri megah, lengkap dengan berbagai benda peninggalannya. Melihat potensi warisan budaya ini, para arsitek yang tergabung dalam Ikatan Arsitek Indonesia Sumatera Utara menggelar Jelajah Heritage belum lama ini. Sebuah kegiatan yang mengajak para arsitek untuk mengenal dan mengulik sejarah serta filosofi di balik berdirinya rumah adat Mandailing. Kenapa harus dilestarikan? Yang pertama itu rumah adat di Mandailing sendiri itu sudah semakin sedikit. Mungkin untuk saat ini di Ulu Pungkut sendiri itu melebihi dari 5. Jadi pentingnya dilestarikan ini supaya generasi muda itu dapat mengenal atau menemukan identitasnya kembali. Karena warisan leluhur kita ini syarat dengan makna dan filosofis yang mengatur bagaimana tatanan kehidupan dari masyarakat Mandailing tersebut. Selanjutnya, mereka juga menyambangi Bagas Godang Habitcaran. Rumah adat ini memiliki perbedaan dengan Bagas Godang Huta Godang. Terlihat dari bentuk, ukuran, serta motif hiasannya. Meski berbeda, keduanya menyimpan nilai sejarah yang kuat, sudah berdiri sejak lama, dan menjadi saksi perjalanan budaya Mandailing. Di Simangambat, Bagas Godang tampil lebih menonjol dengan proporsi bangunan yang besar dan detail hiasan yang lebih padat. Garis arsitekturnya terlihat tegas, mencerminkan peran pentingnya sebagai pusat kegiatan adat. Berbeda dengan di Tolang, Bagas Godang hadir dengan tampilan yang lebih ringkas. Bentuknya lebih sederhana, dengan sentuhan ornamen yang tidak terlalu dominan namun tetap menjaga makna dan fungsi tradisionalnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki cara tersendiri dalam mengekspresikan identitas budayanya. Seperti Bagas Godang Singengu yang dikenal sebagai yang terbesar di antara Bagas Godang lainnya. Pada bagian atas, pintu dan jendela terdapat pola mataniari. Motif ini melambangkan hukum dan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat Mandailing. Menariknya, jendela di bagian atas ini dulunya digunakan sebagai tempat mengintai, bahkan untuk mengawasi dan melawan penjajah. Tidak hanya menjelajah Bagas Godang, para arsitek ini juga menggelar diskusi arsitektur Mandailing, bertema belajar dari kecerdasan lokal. Mereka mengundang pandai rumah adat sebagai narasumber, yaitu Parlin Batubara yang telah berpengalaman membangun dan merekonstruksi Bagas Godang. Kalau diperhatikan harusnya itu semua diperhatikannya itu. Makanya gini, kalau nggak dimulai dari dasarnya itu, dari tapaknya itu ke atas sampai ke atapnya itu harus diperbaiki semuanya itu. Nggak bisa satu-satunya itu apanya. Kalau misalnya ada yang rusaknya, harus kita
perbaiki yang rusak itu. Tapaknya pun kayak gitu. Makanya yang dibilangnya itu rumah godang itu, nggak bisa itu lantainya itu sampai ke tanah. Nggak dibilangnya itu rumah godang. Harus di atasnya itu lantainya. Baru dibilangnya itu rumah godang. Cut Nuraini, salah seorang profesor muda yang 4 tahun telah meneliti Bagas Godang, juga turut ambil bagian dalam diskusi ini. Ia mengulas kerangka membaca heritage, mulai dari memahami nilai sejarah, filosofi, hingga makna di balik setiap bagian bangunan. Menurutnya, sebelum membangun rumah adat diperlukan pemahaman mendalam terhadap konteks budaya dan lingkungan, agar bangunan yang didirikan tidak hanya berdiri secara fisik, namun juga menghidupkan nilai dan identitas aslinya. Saya kira kalau kita bicara heritage itu minimal ada 3 yang kita paling harus pertimbangkan. Yang pertama dari segi fisiknya, karena yang paling pertama kita lihat dari fisik bangunan itu adalah bentukannya, proporsi dan lain-lain. Yang kedua adalah fungsinya, karena kadang-kadang fungsi itu ada yang berubah. Nah, fungsi ini menjadi syarat kedua dalam kita melihat apakah konteks heritage-nya bisa kita pertahankan. Nah, yang terakhir itu adalah makna. Nah, makna inilah yang menjadi sangat syarat dengan nilai-nilai yang itu menjadi sangat berbeda dengan yang ada di kawasan lain. Saya kira itu. Harapannya rumah adat ini pada saat ini masih ada. Ini supaya bisa didokumentasikan kembali semuanya, baik makna dan filosofis, ukuran rumah adat, supaya di masa depan rumah-rumah ini dapat dipelajari, dapat dilihat kembali oleh generasi yang akan datang. Bagas Godang tak sekadar bangunan adat, namun sumber kearifan lokal. Jelajah Heritage menjadi wadah untuk mengedukasi dan mengenalkan warisan budaya agar tetap hidup di tengah modernisasi. Jelajah Arsitektur. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.